Assalamualaikum semuanya. Mary Wijen original, Nono AA. Ini tuh Mary Wijen keju. Teman-teman bisa lihat sendiri tekstur luarnya tuh masih lengket-lengket gitu. Ini menurut aku tekstur terbaik kalau kita buat Mary ya teman-teman ya. Ini tuh luarnya lengket, dalamnya renyah, dan isiannya ada keju seperti ini. Yang penasaran langsung aja ditonton, dipasing lagi sebelum nonton kalian udah subscribe. Langsung aja di sini untuk kejunya aku pakai keju slice dari Procis ya teman-teman ya. Aku juga nggak tahu kalau pakai keju seperti ini bakalan awet atau enggaknya. Itu nggak terlalu masalah karena menurut aku ini tuh pasti bakalan cepet habisnya. Satu lembar aku bakalan bagi 4 ya. Kalau teman-teman tahu ini tuh keawetannya berapa hari, kalian bisa langsung aja komen-komen ya teman-teman ya, sharing-sharing ke kita buat teman-teman atau buat aku yang masih awam ini. Udah aku potong, lanjut di sini untuk Mary susunya seperti biasa aku pakai dari merek Roma ya teman-teman ya. Ini tuh Mary terworth it menurut aku. Kenapa? Karena dari segi harganya murah dan rasanya tuh susu banget. Ini versi aku aja ya. Kalau teman-teman punya rekomendasi Mary yang jauh lebih enak dan harga murah, kalian bisa langsung aja komen-komen juga, kasih kita rekomendasi Mary yang terbaik versi kalian. Ini langsung aja kita ambil 2 keping Mary dan lanjut tengahnya aku kasih keju seperti ini. Kejunya agak kelebihan sedikit tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, dibiarin aja dan lanjut kita tutup seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua Mary-nya habis. Satu resep ini jadinya cuma 10 keping karena satu bungkus Mary ini kan isinya cuma 21 piece. Dan kebetulan banget kemarin aku buat Mary coklat sisa 1 piece. Jadi aku lebihin di sini aja ya teman-teman ya. Tuh kayak gini. Kalau udah lanjut kita sangrai si wijennya. Untuk wijennya aku pakai 100 gram, pakainya wijen putih. Jadi sebelum kita pakai wajib banget disangrai ya biar wijennya tuh matang. Kita sangrai kurang lebih 5 menit pakai api yang super kecil sampai warnanya kuning kecoklatan gitu. Diaduk terus ya teman-teman ya biar matangnya merata. Buat teman-teman yang udah ngikutin aku, thank you banyak ya. Buat teman-teman yang baru nonton video aku, jangan lupa kalian subscribe. Yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Di sini untuk teflonnya aku pakai teflon anti lengket yang harganya cuma 80 ribuan aja teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasi, aku tulisinnya di deskripsi ya. Ini tuh worth it banget. Seperti biasa aku nggak di endorse ya teman-teman ya. Ini pure dari rekomendasi aku bener-bener pakai dan menurut aku memang worth it banget beli teflon ini. Kalau udah mateng kita pindahin, lanjut kita ganti teflon yang jelek ya, karena masak gula itu ngerusak teflon. Jadi aku saranin jangan pakai teflon yang bagus, kita pakai teflon yang jelek aja. Untuk gulanya aku pakai 150 gram. Gulanya kita ratain dulu sebelum dimasak. Ini kalau udah diratain kita tunggu beberapa menit sampai si gulanya tuh larut. Teman-teman bisa lihat sendiri ini gulanya tuh udah mulai larut gitu loh. Kalau udah seperti ini baru kita mulai aduk ya teman-teman ya. Ngaduknya pelan-pelan aja dan jangan lupa untuk kontrol api biar dia nanti rasanya nggak pahit. Untuk apinya bener-bener dijaga sekecil mungkin. Ini emang masaknya agak lama ya karena emang kan pakai apinya pakai api kecil gitu teman-teman. Ini kita aduk sampai si gulanya bener-bener larut ya teman-teman ya. Dipastiin lagi nggak ada gumpalan sedikit pun. Kalau udah nggak ada gumpalan kita langsung aja tambahin air 50 ml. Masukinnya pelan-pelan. Proses ini tuh bener-bener warning atau hati-hati banget ya karena emang panas banget teman-teman. Uapnya aja tuh panas apalagi si adonannya ini ya. Kalau airnya udah masuk, ini lanjut kita aduk pelan aja sampai gula dan airnya tuh kecampur gitu teman-teman. Pelan-pelan aja, apinya tetap dikontrol pakai api kecil biar dia tuh nggak cepet gosong. Ini kan terlihatnya ngegumpal ya teman-teman ya, atau kayak gulali gitu kan. Ini tenang aja teman-teman, diaduk terus aja, nanti dia juga bakalan menyatu sendiri. Bentukannya kalau udah nyatu tuh dia tuh berbusa kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh udah mulai berbusa gitu, cuman masih ada gumpalan. Terus aja diaduk seperti ini. Kalau udah semuanya bener-bener tercampur
campur, nggak ada yang mengental seperti ini, kita lanjut siapin margarin. Margarinnya nggak boleh jauh-jauh dari kompor ya, karena ini tuh nggak bisa ditinggal sedikit pun. Jadi kalau bisa dari awal kita tuh udah prepare, jadi kita nggak perlu nyiapin lagi. Kalau ini aku tinggal buat nyiapin margarin, bisa jadi gosong teman-teman. Margarinnya cukup pakainya 1 sendok makan seperti ini ya. Untuk masukin margarinnya, nunggu gula sama airnya bener-bener tercampur. Kalau gula sama air tercampur, lanjut ditambahin 1 sendok makan seperti ini dan lanjut kita aduk. Diaduk pelan-pelan aja. Ini bayangin kalau kita pakai teflon anti lengket, pasti teflon anti lengket kita cepet banget rusaknya ya teman-teman ya, karena emang selain adonannya ini panas, adukannya tuh harus banyak banget kayak gini. Kalau udah merata, kita kecilin api sampai bener-bener kecil banget, sekecil mungkin sekecil lilin kali ya. Baru kita masukin meri yang udah kita kasih keju tadi. Ini kita lumurin gulanya bener-bener merata. Kalau udah merata, lanjut kita siapin wijennya. Aku saranin banget untuk baskom wijennya tuh yang gede seperti ini teman-teman. Jadi setelah masuk, ini langsung digoncang. Selain tangan kita nggak panas, menurut aku bentukannya tuh lebih cakep kalau kita goncang gitu loh teman-teman. Beda lagi kalau pakai piring seperti ini. Aku tuh biasanya pakai piring gitu ya. Aku kalau pakai piring itu cuman buat nunjukin ke kalian aja. Setelah dilumurin karamel kayak gini, kita masukin ke dalam wijen yang udah kita sangrai. Kalau pakai piring perbedaannya tuh kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kalau digoncang itu agak repot, jadi mau nggak mau kita harus tabur-taburin manual, dan itu tuh rawan banget tangan kita tuh kena si karamelnya ini. Dan karamelnya ini tuh bener-bener panas banget dan bentuknya juga kurang rapi kalau kita pakai piring ya, kayak kurang padet gitu teman-teman. Jadi aku saranin banget wijennya itu dimasukin ke dalam baskom. Jadi kalau kita buat kayak gini tuh tinggal digoncang-goncang aja. Selain tangan kita aman, menurut aku merinya itu jauh lebih cakep gitu hasilnya. Kalau copot kayak gini nggak perlu panik ya teman-teman ya, biasa aja, tinggal ditempelin ulang dan kita nanti bentuk setelah ada wijennya kayak gini. Soalnya kalau udah ada wijennya kayak gini tuh dia nggak terlalu panas. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Hasilnya lumayan ya teman-teman ya, seperti yang aku omongin. Kalau teman-teman pakai 1 bungkus jadinya cuman 10, tapi kalau teman-teman buatnya 2 bungkus ini tuh jadinya 21 piece. Kita langsung aja potek. Dan itu bener-bener tekstur terbaik di meri ya teman-teman ya. Semakin mulur meri, menurut aku tuh semakin enak. Lengket-lengketnya ini loh yang gagal bikin move on. Aku tuh suka beli dan harganya lumayan banget, dan kadang juga kita dapet yang kualitas nggak sebagus kalau kita bikin sendiri. Rasanya enak banget, wijennya juga berasa. Buat teman-teman yang suka langsung aja recook.